Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Al-ayah. Hadirin wal hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahagia sekali rasanya di kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan asbab silaturahim kita, Allah memanjangkan umur kita, Allah memberikan keberkahan pada rezeki kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab kita bisa berjumpa kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh kita, Allah menyuruh malaikat untuk mencabut ruh kita tersebut. Ketika kita sedang sakaratul maut, di mana kelihatannya seperti sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakaratul maut, ternyata malaikat berdatangan ramai menghampiri kita. Subhanallah. Malaikat apa saja yang datang menghampiri kita Bapak Ibu? Yang pertama adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan amal perbuatan kita dari mulai kita balik sampai kita wafat. Datanglah malaikat tersebut akan memperlihatkan kepada kita amalan kita dari mulai kita balik, amal yang baik ataupun amal yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan melalui malaikat tersebut di mana tempat kembali kita. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan ketika kita sakaratul maut, hadirin wal hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sakaratul maut, maka mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditajamkan. Kita bisa melihat semua amal perbuatan kita dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk. Subhanallah. Lalu kemudian yang kedua, malaikat yang akan datang menghampiri kita adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi kita, wabil khusus orang mukmin. Orang mukmin akan didatangi oleh malaikat, di mana malaikat tersebut akan mendampingi kita, dan malaikat tersebut akan memberikan kabar gembira kepada kita. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang senantiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah sampai akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika kita wafat, ketika kita sakaratul maut, akan didatangi oleh malaikat. Apa tugasnya malaikat tersebut? Memberikan kabar gembira kepada kita. Alla takhafu, kata malaikat tersebut, wahai ruh yang soleh, wahai ruh yang mukmin, la takhafu, janganlah engkau takut menghadapi akhirat, janganlah engkau takut menghadapi alam kubur, janganlah engkau takut menghadapi yaumul sirat, yaumul hisab, dan seterusnya. Aku akan menemanimu, wahai ruh yang soleh. Subhanallah. Wala tahzanu, dan janganlah engkau prihatin meninggalkan istrimu, meninggalkan anakmu, meninggalkan duniamu. Aku yang akan menjaganya, kata malaikat tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan malaikat tersebut menghampiri kita dua kali Bapak Ibu. Yang pertama ketika kita sakaratul maut, yang kedua ketika dibangkitkan kita kembali di yaumul ba'ats nanti. Malaikat akan menemani kita sampai akhirnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Yang ketiga adalah malaikat yang membantu malaikat Ijrail. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mencabut nyawa kita tidak hanya malaikat Ijrail saja. Ternyata malaikat Ijrail akan ditemani oleh teman-temannya, akan dibantu oleh temannya. Karena ternyata tugas malaikat Ijrail, kata Rasul, bukan kata saya, kata Rasulullah SAW, tugasnya malaikat Ijrail adalah mencabut nyawa kita kalau nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Adapun dari bawah ujung kaki sampai kerongkongan ada malaikat yang membantu malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa kita. Bagaimana mereka membantu malaikat Ijrail? Kata malaikat tersebut, jika ruhnya orang yang soleh, jika ruhnya orang yang soleh, malaikat akan mengatakan, wahai ruh yang soleh, dia berada di sebelah kanan dan di kiri kita. Malaikat Ijrail ada berada di atas kepala kita. Bagaimana kata malaikat tersebut? Wahai ruh yang soleh, wahai ruh yang baik, yang berada dalam jasad yang baik, keluarlah engkau dengan tenang. Al-harmu wangian surga sudah menantimu dan ridho Allah Subhanahu wa taala sudah menantimu. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, keluarlah ruh orang yang soleh itu seperti mengalirnya air dari dalam gelas. Ketika kita mengalirkan air dari gelas, maka pasti mudah keluarnya. Subhanallah. Lalu bagaimana setelah itu? Datanglah malaikat yang akan datang membawa kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tersebut berwajah putih berseri-seri. Subhanallah, dia membawa, dua malaikat tersebut membawa kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang putih dan wangi, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Dibalutkanlah kain kafan tersebut kepada tubuh kita, kepada roh kita. Lalu kemudian dibawalah roh kita menuju pintu langit yang pertama. Ketika dibawa menuju pintu langit yang pertama, maka pintu langit yang pertama dibukakan oleh malaikat. Lalu kemudian kita masuk ke pintu langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya kita sampai ke langit ketujuh. Dan di sana di langit ketujuh, dekat dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tempat yang namanya Illiyin. Ini tafsir surat Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma illiyun. Ternyata di Illiyin lah orang yang soleh, orang mukmin, orang yang di akhir hayatnya tetap memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan mendapatkan tempat di alam kuburnya di Illiyin. Dia akan mendapatkan nikmat di antara nikmat kubur, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi sebaliknya, jika orang yang meninggalnya ruhnya itu adalah orang yang busuk, orang yang jelek, orang yang senantiasa rajin maksiat, rajin melakukan dosa, maka malaikat yang membantu malaikat Ijrail akan mengatakan, wahai ruh yang busuk, wahai ruh yang kotor, yang berada dalam jasad yang kotor, keluarlah engkau, api, nanah dan darah sudah menantimu. Ternyata dia menolak, ruhnya itu menolak, tidak ingin keluar dari jasadnya. Akhirnya dia berpencar dari berbagai macam tubuh. Lalu akhirnya bagaimana? Oleh malaikat dipukul. Ketika ruhnya lari ke tangan, dipukullah tangannya. Lari ke kaki, dipukullah kakinya. Lari ke perut, dipukullah ke perutnya. Nauzubillah sama nauzubillah. Dan kemudian dia keluarlah dari ruh tersebut. Setelah keluar dari ruh, dari jasad tersebut, maka datanglah malaikat. Malaikat akan membawa karung. Dalam hadis dikatakan seperti itu, karung yang sangat kasar, bukan kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karung yang sangat kasar, karung tersebut akan dibalutkan kepada orang tersebut dan dia akan dibawa ke pintu langit. Subhanallah. Namun ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika diketuk pintu langit yang pertama, malaikat menolak. Pintu langit ditutup untuk orang yang maksiat, untuk orang yang dosa. Lalu akhirnya bagaimana? Lemparkanlah dia, kembalikan ke bumi lagi. Akhirnya dilemparkanlah dia ke muka bumi lagi, dan kemudian ternyata lapisan bumi ke-1 tidak menerimanya. Akhirnya dia dimasukkan ke lapisan bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya tibalah di lapisan bumi ke-7. Ada sebuah tempat namanya Sijjin. Lagi-lagi dalam surat Al-Mutaffifin, silahkan dibuka. Wa ma adraka ma Sijjin. Ternyata Sijjin adalah tempat orang di mana di alam kuburnya dia mendapatkan siksa di antara siksa kubur, di lapisan bumi yang paling bawah, Bapak Ibu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya pantas di antara adab, di antara siksa kubur adalah dihimpit oleh bumi. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan orang yang disiksa tersebut menjerit. Subhanallah. Seorang Sunda mah ngejerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Dan kata Rasulullah SAW, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendengarkan jeritan orang yang disiksa di alam kubur tersebut, kecuali dua. Satu adalah jin, yang kedua adalah manusia. Kita tidak bisa mendengarkan orang yang disiksa di alam kubur. Makanya guru saya pernah mengatakan, ayam itu bisa mendengarkan katanya. Karena semua makhluk Allah pasti bisa mendengarkan jeritan orang yang disiksa di alam kubur, termasuk di antaranya ayam.
Bapak Ibu, kalau kita mendengar ayam, biasanya ayam suka bersuara, betul Pak? Suara ayam bagaimana Pak? Kongkorongok. Selain kongkorongok, biasanya sok apa Pak? Keketok, harus Pak ya? Kalau kongkorongok berarti ayam tersebut membangunkan kita pagi-pagi, ataupun dia memperlihatkan kejantanannya. Oh ori oh cek ayam. Lalu kemudian yang kedua, ayam biasanya keketok, ketok, ketok, ketok. Biasanya kalau apa Pak itu? Bertelur Pak ya? Sesudah bertelur, sebelum bertelur itu. Oh, Bapak sangat memperhatikan sekali ya. Jadi ketika ayam tersebut akan bertelur, maka dia sering keketok, kokotak, istilah Sundanya. Tapi selain dua suara tadi, selain hayam sokongkorongok dan hayam suka keketok, ternyata hayam juga ada suara yang lainnya. Bapak pernah mendengarkan, Ibu pernah mendengarkan ayam suka begini. Kok, ngahariring cek orang Sunda. Ketika hayam ngahariring, maka ayam tersebut sedang mendengarkan ceritanya orang yang sedang disiksa di alam kubur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi hadirin wal hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika orang sakaratul maut kelihatannya seperti sepi sunyi, ternyata di balik itu ramai malaikat menghampiri kita. Malaikat akan datang silih berganti. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah ketika di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia insyaallah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamin masuk surga. Tapi kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau kita tidak membiasakan. Makanya Rasul mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang akan mati tersebut? Kita juga adalah orang yang akan mati. Maka kita harus senantiasa membacakan la ilaha illallah, la ilallah, membiasakan kalimah la ilaha illallah. Ketika datang malaikat Ijrail akan menghampiri kita, mencabut nyawa kita, maka kita otomatis lidah kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih berjamaah. Akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.